Baik, kita senang bertemu kembali para mahasiswa. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan topik perkuliahan untuk mata kuliah desentralisasi. Kali ini topiknya adalah tentang civil society, local government, dan decentralization. Seperti yang sudah kita bicarakan dalam kesempatan-kesempatan yang lalu, bahwa pada prinsipnya desentralisasi itu dilakukan sebagai kebijakan yang ditujukan untuk membuat kesejahteraan masyarakat di daerah itu lebih cepat terakselerasi pencapaiannya, dan kemudian juga memastikan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah itu bisa memenuhi syarat-syarat pemerintahan yang baik atau good governance. Nah, kalau kita bicara tentang good governance, maka salah satu elemen yang berperan penting di dalam good governance itu adalah adanya civil society, keberadaan civil society yang vibrant, yang kuat, yang memiliki resonansi untuk menjadi counterbalance, penyeimbang bagi pemerintah mengkoreksi kebijakan-kebijakan atau juga pelaksanaan penyelenggaraan negara dan kebijakan publik atau juga pelayanan publik sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan pemerintahan di daerah itu tidak menyimpang ya dari apa yang semestinya dan memiliki orientasi untuk melayani kepentingan rakyat seluas-luasnya. Nah, dengan demikian, desentralisasi tanpa peran civil society di daerah itu juga tidak lengkap, ya. Dan tentu saja ketidaklengkapan itu bisa berakibat kepada kekurangsempurnaan di dalam pencapaian tujuan yang diinginkan di dalam penyelenggaraan desentralisasi tersebut. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu civil society. Ya, ini adalah definisi menurut Bank Dunia. Civil society refers to a wide array of organizations, community groups, non-governmental organizations, NGOs, labor unions, indigenous groups, charitable organizations, faith-based organizations, professional associations, and foundations. Ya. Jadi jenis-jenis civil society itu sangat luas, ya, mulai dari community groups, kelompok-kelompok masyarakat, kelompok-kelompok informal, kelompok-kelompok hobi misalnya, atau juga kelompok peduli lingkungan, kelompok peduli sosial, atau kelompok peduli anak jalanan, ya. Lalu kemudian non-governmental organizations atau LSM, labor unions atau serikat buruh, indigenous groups, masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat lokal, ya, charitable organizations, organisasi charity atau organisasi amal, faith-based organization, organisasi keimanan atau ormas keagamaan, professional association seperti Persatuan Insinyur, Persatuan Dokter, Persatuan Guru, dan seterusnya, dan juga foundations atau yayasan. Nah, reference atau aspek atau dimensi dari civil society itu ada beberapa macam. From the mainstream of political science, the term rooted in the Anglo-American tradition identifies civic institutions and political activity as an essential component of political society based on the principles of citizenships, rights, democratic representations, and rule of law. On the ideological spectrum, liberals see civil society as a countervailing force against unresponsive, corrupt state and exploitative corporations that disregard environmental issues and human rights abuses. Di dalam perspektif political science, civil society itu berakar di dalam tradisi Anglo-American. Ya, Anglo-American itu adalah secara umum Eropa,
Barat atau tradisi Inggris, ya, yang di tradisi tersebut ada civic institutions dan political activity. Ya, ada institusi-institusi sipil, institusi-institusi rakyat biasa, dan aktivitas-aktivitas mereka yang kemudian memiliki asosiasi dengan prinsip-prinsip citizenship, ya, prinsip-prinsip kewarganegaraan, rights atau hak, dan democratic representations, adanya perwakilan dari masyarakat atau rakyat, dan juga rule of law atau aturan hukum, ya. Jadi ada satu tradisi di Anglo-American Society itu di mana rakyat pada prinsipnya itu berdasarkan hukum mereka bisa melakukan berbagai macam kegiatan hak dan perwakilan sebagai perwujudan dari citizenship, dan kemudian mereka aktif di dalam dunia politik, ya, atau mempengaruhi dunia politik. Nah, ini diperlukan secara ideologis untuk counterbalance, menyeimbangkan kekuasaan negara yang kadang-kadang tidak responsif atau juga korup, dan exploitative corporations atau juga sektor corporate yang mengeksploitasi lingkungan tanpa peduli kepada keselamatan atau sustainability dari keseluruhan masyarakat. Kemudian yang kedua, from sociological view of the state-society relation, civil society seen as a repository of diverse forms of popular resistance to government policies and the basis of counter-hegemonic bloc of social forces engaged in a process of contesting state and other forms of class power. Di dalam konteks sosiologis, civil society itu dipandang di dalam hubungan negara dengan masyarakat yang bersifat repository of diverse forms, ya, yang bersifat adanya berbagai macam bentuk dari popular resistance to government policies, dari berbagai macam bentuk gerakan yang menentang, mengimbangi, mengawasi dari kebijakan-kebijakan pemerintah, ya, sehingga menjadi center of counter hegemonic bloc, menjadi counter terhadap hegemoni dari negara, yang mana itu adalah merupakan kekuatan sosial yang pada akhirnya menyeimbangkan antara negara dengan kelompok-kelompok lain. It shares belief in the need for radical change. Civil society is seen as repository of the forces of resistance and oppositions. Forces then can be mobilized into counter-hegemonic bloc. Jadi civil society itu memang memiliki ciri yang bersifat kontekstual atau penyeimbang, ya, terhadap negara, sehingga mereka berfungsi seperti hanya oposisi yang mempertahankan, ya, jati dirinya dan tidak terpengaruh oleh negara, dan kemudian memberikan berbagai macam keseimbangan pandangan atau juga alternatif policy dan seterusnya yang bisa membuat negara menjadi tidak hegemonik. From international cooperation for development, civil society is viewed as an array of social organizations representing stakeholders in a process of economic development, a strategic partner in the war against global poverty worked by World Bank and other international development agencies. Di dalam konteks international cooperation for development, untuk pembangunan, civil society itu dipandang sebagai satu kumpulan dari organisasi-organisasi sosial yang mewakili atau mewujudkan diri sebagai stakeholders di dalam proses pembangunan ekonomi dan menjadi partner strategis di dalam program-program Bank Dunia ketika mereka membuat program pengentasan kemiskinan dan seterusnya. Nah, kita mengetahui bahwa di dalam masyarakat, menurut konteks politik maupun juga sosiologi, itu pada prinsipnya
layer atau kelompok yang ada di masyarakat itu bisa kita bagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah state atau negara, kemudian yang kedua civil society itu sendiri, dan yang ketiga itu adalah market. Ya, state pada satu sisi kita mengetahui itu arena politik, yang mana di dalamnya itu ada partai politik, ada birokrasi, ada instansi-instansi pemerintah, lalu kemudian juga mungkin ada instansi militer dan seterusnya, dan kemudian civil society pada sisi yang lain, gerakan masyarakat biasa itu ada interest group, ada professional group seperti lawyers, jurnalis, guru, dokter dan seterusnya, ya. Lalu kemudian di market itu ada big corporation, labor union, small businesses yang mereka mengeksersis kegiatan-kegiatan ekonomi. Ya, pada satu sisi state itu atau pemerintah memiliki motif sebagai pengendali atau kekuasaan, pemegang kekuasaan politik, kekuasaan memerintah, ya. Kemudian civil society itu bergerak secara bebas dalam arena non-profit, tidak memiliki hasrat kekuasaan maupun hasrat mencari uang. Sedangkan pada sisi lain, market itu berisi institusi atau aktor yang bertujuan untuk mencari profit, ya, atau uang atau keuntungan. Nah, di dalam konteks desentralisasi, civil society ini dipandang sebagai sesuatu yang penting untuk memastikan keberhasilan dari program atau pelaksanaan kebijakan desentralisasi. Ya. Setidaknya sampai tahun 90-an, until 1980 or so, political scientists and economics, for that matter, in both liberal and conservative traditions, generally subscribed the notion that democracy was not necessarily conducive to economic development, that authoritarian regimes provided better agency. Pada tahun 80-an itu para ahli politik dan ekonomi memandang tidak ada beda antara pemerintahan demokrasi dengan pemerintahan yang otoriter di dalam konteks pembangunan ekonomi. Kedua-duanya itu tidak menjamin bahwa kalau otoriter atau kalau demokratis negara itu akan menjadi lebih baik. Ya. Kemudian in the 1980s, however, there was a sea change in this idea, leading to the contrary notion that economic liberalization would be lead to political liberalization or vice versa. Pada era 80-an ke atas, akan tetapi akan terjadi perubahan paradigma dari para pemikir politik. Pada prinsipnya ada hubungan kausalitas antara economic liberalization dengan political liberalization dan sebaliknya. Ya. Jadi pembangunan ekonomi itu membutuhkan pembangunan politik, liberalisasi ekonomi membutuhkan liberalisasi politik, dan sebaliknya liberalisasi politik itu juga membutuhkan pembangunan atau liberalisasi ekonomi. Ya. Jadi untuk bisa membuat negara baik secara ekonomi itu perlu ada pelaksanaan demokrasi pada satu sisi, dan pelaksanaan demokrasi pada sisi yang lain itu membutuhkan adanya pembangunan ekonomi, karena kedua-duanya saling menguatkan. This idea together with the ideology of minimal state led to the widespread calls for democracy and good governance in the form of more participatory form of politics and development. Dan pemikiran tersebut kemudian menyebabkan tersebarnya ide demokratisasi dan good governance, yang mana di dalam prinsip demokrasi dan good governance itu terdapat pemikiran tentang pentingnya partisipatory politik, ya, partisipasi politik dan partisipasi pembangunan dari masyarakat. Nah, di dalam konteks ini, to establish the required institutional framework of these developments and at the same time to reduce fiscal pressure on governments, the World Bank, on the basis of lessons drawn from
Chile argued the need for a policy of administrative decentralization with a partnership approach to both local governments and civil society. Dan kemudian dari konteks itu World Bank bersama segenap penelitinya itu menstimulasi adanya kebijakan administratif decentralization yang sekaligus dalam paket itu merekognisi pentingnya kerjasama antara pemerintah daerah dengan civil society di daerah. Nah, di dalam konteks tersebut, civil society memiliki beberapa atau dianggap memiliki beberapa peran di dalam pembangunan lokal. Ya. Before 1990s, the concept of development emphasized the need of capital merely in economic point of view. Kalau sebelum tahun 90-an, pembangunan itu hanya mengemphasize pentingnya kapital dalam arti kapital ekonomi saja. Akan tetapi di tahun 90-an ke atas, the concept of social capital took on a new life, supported and advanced by all manner of scholars, international organizations, and policymakers in their development discourse. Setelah tahun 90-an, tidak hanya economic capital, tetapi juga para ilmuwan itu merekognisi akan kebutuhan social capital, ya, kebutuhan modal sosial, dalam arti peran aktor manusia di situ sangat penting sebagai modal pembangunan juga. At issue in this discourse was an alternative way of conceiving, thinking about development, and fighting the war against world poverty. Nah, sehingga kemudian konsep ini berkembang mengkonstruksi ide gagasan tentang development dan juga di dalam the war against world poverty, di dalam bagaimana dunia itu memberantas kemiskinan. More specifically, the proponents of this new approach claimed that the accumulation of social capital based on norms and of trust and reciprocal exchange and a culture of social solidarity can reduce transaction cost, produce public goods, facilitate the constitutions or strengthening of sound civil societies, constitute the poor as social actors and empower them to act on their own behalf. Secara lebih spesifik, para pemikir pendukung dari konsep ini mengklaim bahwa adanya akumulasi social capital di suatu masyarakat yang memiliki norma trust, ya, norma kepercayaan dan reciprocal exchange atau hubungan yang reciprocal di dalam masyarakat tersebut, adanya social solidarity dan seterusnya sebagai tradisi civil society itu akan dapat mereduksi transaksi biaya transaksi di dalam atau mereduksi juga produksi di dalam public goods dan memfasilitasi tata aturan, ya, kesepakatan di dalam masyarakat, dan itu kemudian mereka bisa menjadi social actor, masyarakat di situ, dan mereka bisa bertindak mandiri untuk mengatasi masalah bersama-sama. Above all, it is argued social capital promotes self-development of the poor in their localities and communities, alleviating the socio-economic and psychological conditions of poverty. Dan di samping itu, social capitals itu mempromosikan pembangunan secara mandiri dari masyarakat miskin dan lokal serta komunitas yang ada di situ untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi dan psikologi mereka. Dan ini ditulis banyak oleh buku yang ditulis oleh Robert Putnam, Making Democracy Works, yang menggambarkan bagaimana masyarakat di Italia Utara, sebagian utara itu lebih progresif dalam pembangunan dibandingkan selatan, karena masyarakat di utara Italia itu lebih banyak memiliki nilai-nilai civil society dibandingkan dengan masyarakat yang ada di selatan. Nah, di dalam
rangkaian itu, good local governance, itu diharapkan bisa terwujud dengan vibrant of civil society, dengan civil society yang kuat. Governance is made up of the political and institutional processes through which decisions are taken and implemented. Nah, ini dikaitkan bahwa governance pada prinsipnya itu adalah proses politik dan institusi di mana kebijakan itu diambil dan dilaksanakan. Kemudian governance is most effective when these processes are participatory, accountable, participant, transparent, efficient, inclusive, and respect the rule of law. Jadi dalam konteks ini governance itu dianggap lebih efektif ketika proses-prosesnya itu bersifat partisipatori, adanya keterlibatan dari masyarakat, akuntabel, transparan, efisien, inklusif, mengajak serta sebanyak mungkin orang, dan respect the rule of law, menghormati hukum. Nah, sehingga di dalam konteks ini tentu dibutuhkan akan adanya keterlibatan yang real dari masyarakat secara aktif, dan itu dibutuhkan civil society yang menggerakkan mereka. Good governance is particularly important at local level, where governments interact with citizens and communities on a daily basis. Nah, di dalam hal ini good governance itu sangat penting di level lokal ketika pemerintah itu berinteraksi langsung dengan warga negara dan masyarakat di dalam daily basis, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tetapi civil society itu sendiri berperan tidak hanya dalam konteks good governance saja, tetapi juga banyak peran-peran lain yang bisa dilakukan oleh mereka untuk membuat community well-being menjadi kesejahteraan atau mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya civil society itu bisa bergerak di bidang kesehatan, health, physical, and mental. Mereka bisa mengorganisir misalnya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan olahraga, berkaitan dengan hobi, sehingga masyarakat itu menjadi sehat secara fisik dan mental. Civil society itu juga bisa bergerak di dalam bidang ekonomi dan resources, ya, misalnya credit union atau koperasi simpan pinjam misalnya, atau komunitas simpan pinjam, atau kelompok tani, kelompok peternak, dan seterusnya. Lalu mereka juga bisa beraktivitas di dalam social and community development, di dalam pembangunan sosial dan masyarakat, ya, pemberdayaan masyarakat, memperbaiki misalnya kualitas produksi kopi di lokal, memperbaiki kerajinan, atau melakukan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan ibu melahirkan, ya, atau juga bidang keagamaan dan seterusnya. Lalu participation, democracy, and good governance, ini yang aspek tadi sudah kita singgung. Mereka bisa berperan di dalam demokrasi dan good governance dengan melobi Pemda agar memberikan perlindungan tertentu pada isu tertentu, misalnya bisa memberikan perhatian kepada kebutuhan masyarakat lokal, bisa mengawasi pelayan publik yang melenceng, dan seterusnya. Lalu mereka juga bisa beraktivitas untuk terlibat di dalam values, culture, and meaning, ya, misalnya menjaga tradisi kesenian daerah, adat istiadat daerah, atau juga event-event yang ada di daerah dan seterusnya sesuai dengan adat setempat. Kemudian civil society juga bisa berperan di dalam konteks environment and sustainability, menjaga lingkungan, ya, kelestarian lingkungan dan seterusnya, agar lingkungan tidak rusak dan bisa terus memberikan fasilitasi yang terbaik bagi masyarakat yang ada di daerah tersebut. Nah, sehingga dengan demikian peran dari civil society itu meliputi aspek yang sangat luas dan sangat berguna bagi pembangunan di daerah. Nah, misalnya ini contoh kasus di London, ya, civil society itu bisa berperan di dalam co-produce a shared understanding of need, ya. Lalu communities unable to find and deliver on solutions, bisa civil society fasilitasi diskusi untuk mengatasi persoalan-persoalan lokal di masyarakat. Fill gaps in community provision, bisa menyempurnakan di dalam
pelayanan-pelayanan publik kalau ada gap yang terjadi, lalu triage and connect, bisa mengkoneksikan berbagai macam sektor di dalam diskursus-diskursus yang dilakukan di tengah masyarakat. Ya. Catalyst for action and identify emerging needs, membicarakan atau menjadi katalis atau menjadi fasilitator bagi kebutuhan-kebutuhan, pikiran-pikiran baru yang ingin disampaikan kepada pemerintah lokal di London sana. Share data on needs, policy developments, and best practices. Bisa bertukar data tentang best practice, pelaksanaan pembangunan, kebijakan, dan seterusnya. Develop standard resources and customize and deliver locally. Bisa membuat standarisasi tertentu, penyesuaian tertentu, kebijakan-kebijakan yang ada di level lokal dengan apa yang digambarkan, diinginkan oleh masyarakat setempat. Campaign and influence regionally and locally. Mereka juga bisa melakukan penyadaran publik, melakukan kampanye tertentu terhadap isu-isu lingkungan, isu-isu kesetaraan, dan seterusnya pada level lokal dan regional. Catalyst to drive quality and consistency of local support, ya, memastikan bahwa pelayanan lokal dan juga standar anggaran dan seterusnya itu bisa di-deliver sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Strategic collation, analysis, and provision of pan-London data juga bisa menjadi aktor yang menganalisis dan mengkoneksikan data di dalam konteks kepentingan bisnis maupun juga kepentingan yang lain. Bring civil society into strategic decision making, merepresentasi dari masyarakat untuk memberikan input kepada pengambilan keputusan di daerah, dan juga ensure consistent commissioning funding of local support, dan juga memastikan penggunaan anggaran atau juga ikut serta di dalam pengawasan penggunaan anggaran agar tepat guna, tepat sasaran, dan sesuai dengan prosedur maupun standarisasi, atau bahkan juga mereka berperan di dalam collecting revenue untuk kepentingan lokal. Mereka ikut serta misalnya membuat donasi, gerakan donasi untuk pembiayaan proyek yang ada di daerah. Nah, itu secara umum peran yang bisa dilakukan oleh civil society dalam konteks desentralisasi dan demokrasi sedemikian rupa, sehingga adalah sangat penting bagi kita untuk memastikan bahwa pelaksanaan desentralisasi itu bisa berhasil manakala disupport oleh adanya civil society yang kuat dan dinamis di daerah. Ya, saya kira itu untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih dan sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Ya.